Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewianti Herlandasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasyah, Medan, kategori 1 gelombang 2. Akan melaksanakan PPL aksi 1 dengan model problem based learning di kelas 9C SMP Negeri 18 Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat selalu. Tidak ada yang kekurangan apapun. Ya, semuanya baik-baik saja. Amin. Baik, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Sandy pimpin. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, semoga hari ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya saat belajar. Amin. Nah, Ibu akan mengabsen dulu ya, akan mencek dulu kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Firman. Apa keterangannya? Sakit? Siapa lagi? Dimas. Sakit. Sakit. Oke, Firman dan Dimas ya. Nah, baik, Ibu akan melihat dulu lingkungan kelas kalian seperti apakah hari ini. Wow, bersih sekali. Bagus ya. Kelas ini sangat memperhatikan sekali kebersihannya. Oke, setiap sudut tidak ada sampah. Setiap sudut semuanya bersih. Nah, sekarang selain kebersihan, Ibu ingin juga melihat kerapian kalian dari pakaian. Semuanya pakaiannya dimasukkan. Oke, sudah rapi, bagus. Sekarang Ibu ingin kalian semua menunjukkan buku catatannya. Angkat buku catatannya. Bagus. Bawa semua ya. Buku paket. Sip. Oke. Berarti kalian semua sudah siap untuk belajar. Kalian semua sudah siap untuk mendapatkan ilmunya pada hari ini ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalau sudah siap, baik, kita akan terlebih dahulu melakukan ice breaking atau kita supaya semangat di siang hari yang panas ini dengan bernyanyi. Ya, kita akan bernyanyi supaya di hari kita yang siang bolong ini ceria lagi ya. Apa yang akan kita nyanyikan yaitu lagu daerah dari Jawa Barat. Bisa semua menyanyikan lagu Manuk Dadali? Bisa. Supaya lebih semangat, berdiri semuanya menyanyikan lagu Manuk Dadali. Siap? Suaranya yang nyaring ya. Suaranya yang nyaring.
Mangkapon jalanan bersama hiji rukun sakabehna hirup sauyunan darat mahiri silih ditanyaan teuing istilah pati manuk dadali ngandung sirop asina pria bersambung bangsa di negara Indonesia. Baik, tepuk tangan. Tangan dulu kalian. Nah, selanjutnya setelah kita bernyanyi lagu Manuk Dadali, ya, Ibu ingin kalian semua membuka buku catatannya dan buka buku pakesnya masing-masing. Nah, Ibu ingin kalian kembali mengingat materi pembelajaran minggu yang lalu, ya, yaitu tentang prinsip-prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di halaman ada? Nah ini. Ada di halaman, ada langsung halaman 77. Oke. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, di mana prinsip-prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia itu semuanya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang ada di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, manfaat dari mempelajari materi kita pada hari ini. Oke, kita close dulu ya. Nah, kita close dulu. Kita lihat hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang sedikit lama ini. Matikan dulu. Ya, baik. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan sekarang. Judulnya adalah pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan negara kesatuan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran itu adalah kalian setelah mempelajari materi ini, nanti kalian akan bisa apa? Apa yang kalian dapatkan? Satu, nanti kalian akan memiliki sikap spiritual yang suka bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Salah satunya nikmat apa? Kedaulatan. Yang kedua adalah sikap sosial yang akan kalian dapatkan setelah belajar ini adalah karena kita melalui proses diskusi, nanti ada diskusi, ada presentasi, kalian akan mendapatkan atau akan mampu memiliki sikap atau menunjukkan sikap satu, sikap peduli, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, seperti itu ya, karena nanti kan berkelompok ya, kita tidak mengerjakan sendiri, kita berkelompok. Bagaimana satu sama lain saling bisa bekerja sama. Yang ketiga, apa yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini, yaitu satu, kalian akan bisa menganalisis kehidupan yang nyata dihubungkan dengan materi yang sudah kalian dapat nanti dari pembahasan kita atau pembelajaran kita. Di analisis itu seperti itu ya. Kita mempelajari materinya dulu, setelah itu hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, itu analisis. Terus yang ketiga, yaitu keterampilan. Apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Keterampilan apa? Satu, keterampilan kamu untuk presentasi di depan, menyampaikan hasil diskusi kalian dengan percaya diri, dengan tanggung jawab, seperti itu
ya. Jadi itu yang akan dinilai. Bagaimana kalian di depan cara menyampaikannya, seperti apa kalau presentasi, ya. Sudah paham? Nah, manfaatnya apa? Kalau suatu hari nanti kalian ternyata memiliki pekerjaan atau ternyata menjadi anggota partai politik yang mencalonkan menjadi presiden, jadi anggota DPR, jadi anggota MPR. Nah, ilmu ini bisa kalian gunakan bagaimana menjadi anggota MPR, DPR, presiden dan lembaga-lembaga lain itu yang bertanggung jawab. Teorinya sudah kalian dapat dari materi ini. Mau tidak jadi anggota DPR, MPR, presiden dan anggota-anggota lain MA, MK seperti itu, mau? Kami mendoakan semuanya semoga bisa jadi seperti itu. Asal jadi pejabat yang jujur dan bertanggung jawab. Oke? Baik. Nah, sekarang Ibu pun akan menyampaikan sistem penilaiannya, ya. Sistem penilaian dari materi ini seperti biasa yang menilai sikap sosial kalian, sikap spiritual, tadi berdoa sudah ya, sikap apalagi pengetahuannya dan juga keterampilannya nanti saat di depan. Baik, Ibu tidak akan berlama-lama. Ibu akan menayangkan ya materi tentang lembaga-lembaga negara, karena lembaga-lembaga negara ini adalah pelaksana dari prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sudah siap? Siap menyaksikan? Oke, kalau sudah siap, Ibu akan buka.
patunnya, silakan dibaca. Alhamdulillah, jangan lupa publikasi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi ya, yang menjelaskan tentang apa materi kita bahas sekarang dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu silakan angkat tangannya. Ya, Sandy, silakan. Amandemen itu apa, Bu? Apa kurang jelas dibuka maskernya? Amandemen itu apa, Bu? Amandemen adalah siapa yang tahu apa itu amandemen? Ya, silakan Atep. Amandemen adalah perubahan katanya. Bisa dipahami? Oke. Hati dulu. Perubahan, betul ya. Amandemen itu adalah perubahan. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Yuli, silakan Yuli. Lembaga-lembaga negara yang representatif itu apa, Bu? Oke, representatif. Lembaga-lembaga negara representatif. Siapa yang tahu jawabannya? Cung. Siapa yang bisa menjawab? Andika. Silakan Andika. Ada yang bisa menjawab? Oke, sepertinya masih asing dengan kalimatnya, padahal kalian bisa lihat dari Google ya. Representatif itu adalah mewakili. Jadi lembaga-lembaga negara yang representatif terhadap rakyatnya, yaitu mewakili rakyatnya, yang bekerjanya adalah sesuai dengan maunya rakyat, itu representatif. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Yang keras suaranya, kedengaran tidak? Tidak. Yang keras. Di tayangan DPK ada tulisan audit itu apa, Bu? Oke, barusan tadi ya katanya ada tayangan di sini tentang audit Bu. Audit itu apa Bu? Katanya nih, yang mungkin ya. Air. Nah, ini ya. Audit. BPK ini tugasnya adalah mengaudit atau memeriksa keuangan di setiap lembaga-lembaga negara yang lain. Dari MPR, DPR, Presiden. Nah, ini tugasnya siapa? BPK. Jadi audit itu adalah memeriksa. Ya, memeriksa dan mengecek apakah sesuai tidak yang dikeluarkan, anggaran yang dikeluarkan yang masuk dengan yang keluar sesuai atau tidak. BPK lah tugasnya yang mengaudit keuangan negara. Oke, ada yang bisa ada yang masih kurang paham? Atau ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk semua yang bertanya. Berarti kalian semua mau perhatikan. Oke. Nah, sekarang Ibu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, tapi tidak mau sama Ibu minta tolong satu orang, Rehan maju ke depan untuk membagikan LKPD kepada setiap bangku terlebih dahulu. Nah, silakan Rehan. Sudah? Oke, silakan. Oke, baik. Sudah dibagi? Nah, karena ini tugasnya adalah tugas kelompok, jadi Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 orang setiap kelompok. Mungkin karena ini lebih 1 orang ya, berarti ada 5 orang dalam satu kelompok, tidak apa-apa ya. Ibu akan membagi kelompoknya dengan cara berhitung jigsaw atau berhitung yang menyebutkan angka 1 dengan 1 lagi, 2 dengan 2, 3 dengan 3 ya. Supaya adil, supaya dalam satu kelompok ada laki-laki ada perempuannya, Ibu ingin yang laki-laki dulu berdiri. Oke, baik, silakan yang laki-laki berdiri terlebih dahulu untuk menyebutkan nomor kalian nanti dengan nomor. Mulai dari Sandy, silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah, duduk. Berarti yang laki-laki sampai kelompok 3. Yang perempuan berdiri semuanya. Dimulai dari
LKPD-nya sudah dibawa semua ya. Baik. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Siap sekarang untuk mengerjakan. Dibuka semua buku catatannya karena buku catatan kalian akan digunakan untuk menulis jawaban kalian terlebih dahulu masing-masing. Nah, perhatikan semua ke Ibu. Cara mengerjakan. Kalian baca dulu semua LKPD itu dengan bahan ajarnya, kemudian nanti masing-masing buat dulu jawaban. Ya, setiap kelompok anggotanya masing-masing buat dulu jawaban masing-masing. Jangan dulu jawaban bersama-sama, masing-masing dulu. Ya, setuju atau tidak setuju itu nanti soalnya di situ ada. Kemudian setelah itu kasih waktu 5 menit untuk menjawab masing-masing. Setelah 5 menit, Ibu bilang 5 menit selesai. Silakan kalian diskusikan kembali dengan teman-teman kalian dari jawaban kalian masing-masing itu untuk menjadikan satu kesimpulan jawaban. Setuju atau tidak setuju jawaban dari kelompok masing-masing. Paham? Oke, sekarang Ibu akan berikan waktu 5 menit untuk mencatat hal-hal yang kalian jawab dari LKPD tadi. Itu tugas perorangan dulu. Silakan ditulis. Kamu kenapa duduknya di sini? Geser lagi dikit sebelah sana. Nah, artinya masukkan. Silakan. Ini ya, ini kalian baca semuanya soalnya, kemudian jawab pertanyaannya di sini. Berdasarkan materi akan mengulang analisis dan pendapat kalian dengan dipandu pertanyaan itu. Setujukah jika kedaulatan DPR diambil paksa oleh rakyat? Jawab masing-masing, setuju atau tidak setuju. Terserah, tidak boleh ada pemaksaan dalam satu kelompok. Nah, kalau tidak setuju kasih alasan, kalau setuju kasih alasan. Kemudian yang kedua, setujukah jika warga negara termasuk presiden dan anggota DPR kedaulatannya berdasarkan pada hukum? Nah, kalau setuju tulis alasannya, kalau tidak setuju pun tulis. Paham? Silakan jawab sendiri-sendiri dulu 5 menit. Yang lain paham? Tidak. Tidak. Oke, bagus. Kelompok 3 ini ya? Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak bisa menjawab sendiri-sendiri ya? Oke, silakan dijawab. Kelompok 4 ada kesulitan? Kelompok 5, Irfan, Saudara Rehan. Baik, 5 menit ya. Sudah 5 menit habis. Silakan berarti dicatat. Nanti kita jadikan satu jawabannya. Sudah kesulitan enggak? Ada. Silakan lanjutkan. Bebas ya. Ini kalian boleh setuju dan tidak setuju dulu. Nah, nanti setelah selesai baru diskusikan. Kenapa kamu nggak setuju? Saya kan setuju. Gimana ini permasalahan yang bisa diselesaikan? Nah, silakan kalian pecahkan bersama-sama nanti dengan teman-teman satu kelompok ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Kelompok 3 ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak, bisa semua ya. Oke. Waktu tinggal 1 menit lagi. Kalau sudah selesai, kelompoknya angkat tangannya ya Bu. Kamu selesai. Baik, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan sekarang diskusikan jawaban kalian dengan teman kalian satu kelompok.
diambil kesimpulannya. Yang setuju dengan yang tidak setuju berikan alasannya, kemudian dicari kesimpulannya ya. Silakan ambil kesimpulan kalian kelompok itu setuju atau tidak setuju secara diskusi, brainstorming ya, ungkapkan semua pendapat kalian. Kamu kenapa setuju? Karena saya begini loh. Saya nggak setuju jadi begini, enggak. Harusnya kayak gini dengan alasan yang jelas. Siap? Oke, silakan kasih waktu 10 menit untuk diskusi kelompok. Silakan. Ayo diskusikan. Diskusi kelompok 10 menit. Silakan jawabannya masing-masing kemukakan. Yang kamu apa? Kamu apa? Setelah itu yang setuju dengan yang tidak setuju diskusi sama-sama, kemudian berdiskusi lagi dengan yang tidak setuju ya. Kenapa alasannya tidak setuju? Kamu setuju alasannya apa? Gitu ya. Silakan ini Kak, dipimpin. Kelompok 2 setuju semua. Oke. Kalau sudah nanti jawabannya ditulis di kertas LKPD-nya ya. Tulis di kertas LKPD-nya di belakang jawaban kelompoknya ya. Sesuai soal. Kalau di sini soalnya 2 kan berarti 2 ya. Setuju dengan tidak setuju silakan tulis jawaban kalian. Jika setuju apa alasannya, tidak setuju alasannya. Ya, silakan. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Sudah? Baik. Ini kalau bisa pakai saja ini kan pulpen. Pakai pulpen saya nanti ditampilkan misalnya biar kelihatan jelas. Ya. Pakai pulpen ya supaya nanti jelas kelihatan di depan jawabannya. Yang besar tulisannya karena nanti ditampilkannya pakai alat itu lagi seperti biasa. Ya. Ambil penilaiannya sama kalian berdiskusi. Ya, jawabannya Mina. Itu karena nanti itu karena sifat warga Indonesia yaitu perilaku maka sebagai dari. Oke, boleh. Ya kan nanti diskusikan lagi ya. Harus menemukan jawaban setuju dan tidak setuju. Oke, kamu mana jawabannya? Oke, boleh. Silakan didiskusikan ya. Silakan. Kelompok 2 sudah Nadia, mana jawabannya? Lihat Ibu. Yang punya sendiri-sendiri dulu. Setuju dua-duanya ya. Karena jawabannya sebagai Indonesia. Ya, oke. Persiapkan untuk presentasi. Perhatikan dulu Ibu semuanya sekarang sebentar. Saat presentasi di depan nanti jangan lupa seperti biasa ucapkan salam terlebih dahulu. Sebutkan nama-nama anggota kelompoknya dan juga kemudian silakan kalian mulai dan yang keempat ajukan kepada teman-teman kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Ya. Oke, sudah paham? Oke, baik, silakan selesaikan. Waktu tinggal 5 menit lagi. Baik, Ibu perhatikan semuanya sudah selesai mengerjakan ya. Setiap kelompok sudah selesai mengerjakan dan siap untuk dipresentasikan ke depan. Seperti tadi Ibu bilang, presentasi yang akan Ibu nilai adalah dari mulai kalian mengucapkan salam, memberikan materi sampai dengan akhir penutupan nanti. Jangan lupa salam lagi, ya. Terus kemudian setiap kelompok semuanya harus berbicara bergantian. Nah, baik. Sebelum kita presentasi, supaya semangat, kita lihat terlebih dahulu dengan mengucapkan salam Pancasila. Siapa yang mau memimpin? Oke, Nadia, silakan ke depan. Yang lain boleh sambil berdiri, silakan biar semangat.
kelompok 1 berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Beri semangat. Silakan kelompok 1. Ayo. Ya, semua Bu. Ya, semua. Nanti kan ada kenalan. Silakan dimulai ininya. Mau pakai ini boleh. Nah, kayak kan bisa kelompok. Sebentar ya. Ya, baik, silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas kepada teman-teman. Dan nanti silakan yang lain untuk bertanya ya kepada kelompok 1 jika ada materi yang mereka sampaikan tidak kalian paham. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Baik, ini silakan dipegang ininya. Penunjuk yang membaca ya, siapa yang tahu pegang Cindy? Gak apa-apa, nggak nyetrum ini. Yang sebelah sini yang bagian pegang-pegang, yang bagian bisa kecilkan siapa? Yang baca, yang pegang ini. Siapa yang bacanya? Anika. Lah, nanti yang mau kasih yang bisa kecil ini siapa? Iya, kamu sebelah sini, kamu di sana, kamu sebelah sana. Oke, senang juga Bu. Baik, dibunyilah ya, aktifan kalian dibunyilah. Iya, oke, siap kelompok 1. Baik ya. Oke, baik, silakan perkenalan dulu. Salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. kenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Saya adalah siapa aja? Perkenalkan, anggota kami adalah Siapa tuh paling ujung? Sofi. Aulia. Andika, Sandy. Oke, baik, silakan dimulai. Geser lagi sebelah sana dikit, lagi geser. Lagi, misalkan lagi. Baca nggak? Baca ya. Yang di belakang. Oke, silakan. Ininya dibaca lagi soalnya sedikit, jadi biar tahu jawabannya soalnya. Keras suaranya ya. Setujukah jika kedaulatan DPR diambil paksa oleh rakyat? Setuju karena masyarakat Indonesia anggota DPR Berhak bersuara berhak bersuara dan bertindak bila DPR menolak tentang hal tersebut. Akhirnya mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan bertanggung jawab, sekalipun mereka dilindungi oleh hak sebagai anggota DPR menggunakan wewenangnya seperti berkoalisi. Tetap saja salah dan suatu kesalahan yang sangat parah. Oke, selanjutnya siapa lagi gantian jawabnya? Jadi jangan semuanya menjawab. Jika semua warga negara termasuk presiden anggota DPR kedaulatannya berdasarkan aturan hukum. Setuju, karena Indonesia adalah negara yang
Silakan yang mau menjawab. Sandy mau jawab? Oke, baik, jawab seperti apa tadi pertanyaannya, bisa diulangi? Oke, bagaimana hubungan antara DPR dan Presiden? Kira-kira siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Atau kelompok lain yang mau jawab? Silakan angkat tangannya yang bisa jawab. Kelompok 3 bisa membantu? Ya, kelompok 4 silakan. Kalau bisa bantu gak apa-apa, nah, dibantu dijawab. Ada jawaban? Sudah ada yang bisa jawab? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR? Oke, baik, karena setiap anggota kelompok satu pertanyaan saja, ya, mengingat waktu terbatas, jadi nanti pertanyaannya akan dijawab di akhir setelah presentasinya. Baik, silakan kelompok 1 untuk ditutup. Sekian. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Diambil lagi kertasnya. Diambil lagi kertasnya. Terima kasih kelompok 1, bagus ya. Sekarang selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Ayo cepat. Ada lagi kelompok 2. Mati dulu. Aja. Silakan kelompok 2 yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sultiana dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini kelihatan nggak? Sebentar dulu tanya teman-teman. Kelihatan nggak? Diluruskan dulu itunya, diluruskan dulu. Perbesar lagi boleh kalau udah kelihatan. Geser sebelah sana sedikit. Sip. Silakan. Setuju karena masih ada anggota DPR yang menyalahgunakan jabatannya sebagai DPR untuk mengambang peraturan di Indonesia. Oke, jawabannya bagaimana jika anggota DPR menyalahgunakan wewenang karena dipaksa oleh rakyat? Setuju karena masih ada anggota DPR yang menyalahgunakan jabatannya sebagai DPR dalam untuk mengambil peraturan. Oke, yang lainnya siapa yang mau menjawab? Silakan. Karena Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu rakyat Indonesia, presiden, vice-presiden, dan anggota DPR harus melaksanakan hukum. Oke, baik. Silakan.
Perkenalkan nama saya Nasa. Baik, silakan mulai. Jadi perbesar lagi. Nah, sudah terbaca semuanya? Baik, silakan dimulai kelompok 3. Baca dulu soalnya. Setujukah jika kedaulatan DPR yang oleh rakyat? Setuju, karena anggota DPR masih ada yang menyalahgunakan jabatannya. Setujukah jika semua warga negara termasuk presiden dan anggota DPR kedaulatannya berdasarkan pada hukum? Setuju, setiap warga negara Indonesia diatur oleh hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh warga negaranya juga harus termasuk dalam hukum tersebut. Oke. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan diberikan kesempatan. Saya Bu, Ya, sebutkan namanya siapa. saya Yuli akan bertanya, bagaimana jika kamu mengetahui bahwa DPR korupsi? Baik, jika korupsi, katanya bagaimana sih? Apa? Ketika kamu akan melaporkan ke KPK. Oke, betul. Ada yang mau menjawab atau menambahkan? Atau kalau ada yang menambahkan lagi? Oke, kalau tidak ada, baik. Ya, silakan. Ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok 3. Silakan kelompok 4. Baik. Baik, kelompok 4. Tepuk tangan ke kelompok 4. Ya, semangat. Ayo, kasih tepuk tangan. Besar lagi, besar lagi. Terus. Nah, baca, semuanya terbaca. Oke. Baik, silakan dimulai kelompok 4. Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya Raina. Tunjukkan agar kedaulatan DPR dilakukan oleh rakyat. Kami tidak setuju karena rakyat tidak mempunyai wewenang untuk mengambil paksa kedaulatan DPR. Seharusnya rakyat melaporkan ke KPK. Selanjutnya siapa lagi? Tunjukkan agar semua warga negara termasuk presiden dan anggota DPR kedaulatannya berdasarkan pada hukum. Hal ini kami setuju karena setiap warga negara Indonesia diatur oleh hukum. Maka seluruh warga negaranya juga harus termasuk dalam hukum tersebut. Oke. Ya, silakan. Yang mau bertanya pada kelompok 4. Saya Bu, Ya, sebutkan namanya. Aulia akan bertanya, apakah semua anggota DPR sudah melaksanakan tugas-tugasnya dan tugas-tugasnya dengan bertanggung jawab? Ada yang sudah, ada yang belum, karena anggota DPR masih banyak yang belum bertanggung jawab. Ya. Ada yang sudah, ada yang belum, katanya karena semua
hukum oleh lembaganya sendiri. Ya, di dalam anggota DPR, di dalam lembaga DPR itu ada yang namanya Badan Kode Etik DPR. Jadi mereka lah nanti yang akan memberikan sanksi untuk anggotanya yang menyalahgunakan wewenang. Nah, yang kedua, setujukah jika semua warga negara termasuk presiden dan anggota DPR kedaulatannya berdasarkan atas hukum? Setuju. Wow, kalau ini semuanya setuju karena negara kita kembalikan lagi sebagai negara berkedaulatan hukum. Semuanya tidak ada kecuali harus patuh pada hukum, meskipun dia seorang pejabat, siapapun itu semua harus patuh pada hukum. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi dari seputar materi ini? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kalian semua sudah melaksanakan presentasi dengan baik, ya, sudah tampil dengan baik. Tinggal nanti di kemudian hari kalian memperbaikinya lagi lebih maksimal, ya. Baik, sekarang kita simpulkan hasil pekerjaan kita, ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan dari masing-masing kelompok. Kemudian nanti dituliskan di depan perwakilannya, ya. Silakan tuliskan masing-masing kelompok. Baik, setelah kita presentasi, kemudian kita harus menyimpulkan hasil pekerjaan kita supaya kita bisa mengambil jawaban bersama-sama, ya. Kesimpulan akan Ibu berikan kesempatan satu orang untuk menulis di depan untuk kita bahas sama-sama, ya. Siapa yang mau ke depan menuliskan kesimpulan? Oke, baik, Yuli, silakan ke depan. Ini mau pakai yang mana, silakan. Yang lain sementara menunggu Yuli menulis, boleh kalian juga menulis kesimpulan kalian masing-masing di buku catatan dan juga nanti siap-siap setelah ini ada refleksi, ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya,
Oke. Silakan kalian tulis refleksi ini. Nah, ini pertanyaannya. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari pelaksanaan prinsip kedaulatan NKRI? Terus apa sikap yang dapat kalian tunjukkan dari pembelajaran yang telah dilakukan sekarang? Apa manfaat yang diperoleh melalui pembelajaran yang telah dilakukan? Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Boleh ditulis di kertas di buku masing-masing, silakan. Nanti akan ibu bisa untuk masukan ibu ke depannya nanti apakah ibu sudah berhasil dengan pembelajaran seperti ini atau seperti. Baik, silakan dicatat masing-masing di buku catatan masing-masing, duduk per kelompok saja. Silakan. Oke. Ya, silakan. Saya catat. Silakan ungkapkan perasaan kalian di sini. Ungkapkan apa perasaan kalian, apa manfaat yang diperoleh dari belajar ini. Misalnya manfaatnya, saya jadi tahu lembaga-lembaga negara di Indonesia itu terdiri dari apa saja. Saya jadi tahu tugas-tugas mereka dan saya bisa mengatasi masalah jika ada masalah yang saya bisa menjawab masalah-masalah yang ada di dalam tubuh lembaga-lembaga negara. Terus kemudian yang kedua, apa sikap yang dapat kalian tunjukkan dari pembelajaran yang telah dilakukan? Apa sikap yang kalian bisa tunjukkan? Saya akan menjadi orang yang jujur. Misalnya jika saya membuat kesalahan, saya akan patuh pada hukum. Itu contohnya ya. Terus apa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan? Manfaatnya saya jadi bisa berani untuk tampil di depan. Ya, seperti itu ya. Saya jadi bisa berdiskusi, tidak malu-malu lagi terhadap teman sekelompok. Itu manfaatnya. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Setelah kamu bisa diskusi, kamu ke depan tindak lanjutnya apa, tindak lanjut kamu selanjutnya mau ngapain? Saya akan terus-menerus saya akan terus bisa memberikan pendapat untuk di kelompok misalnya. Saya tidak akan memilih-milih lagi teman dengan saat berkelompok misalnya. Itu kan tindak lanjut ya, yang kamu lakukan apa. Baik, ada yang sudah? Sudah? Ya, sudah semua? Oke, baik, kalau sudah. Nah, terakhir, itu isi kalian simpan. Nanti ibu yang akan menilai ya untuk masukan ibu nanti pembelajarannya. Terakhir, ibu akan memberikan soal supaya kalian nanti ada penilaian pengetahuannya. Ya, tulis soalnya. Hanya satu soal, tapi analisis ya. Sudah siap? Kita tutup dulu. Baik. Soalnya adalah
kalau sudah, silakan dikumpulkan buku catatannya semuanya, hasil ulangannya dan hasil tesnya, ya, untuk kita segera menutup pembelajaran hari ini. Baik, silakan di estafet dari belakang ke depan. Estafet di depan. Estafet. Oke, depan, kumpulkan. Ya, boleh. Baik, sudah selesai semuanya. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan apresiasi dulu kepada kalian. Kalian semua hari ini hebat. Kalian semua hari ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, sudah aktif. Terima kasih, ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin siapa dulu yang mau bertanya, barangkali ada unek-unek dan lain-lain seputar pembelajaran ini, silakan beritahukan kepada Ibu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baik. Untuk hari ini, ya, Ibu rasa cukup pembelajarannya. Semoga bisa bawa manfaat untuk kalian nanti buat rumah. Jadi belajar itu tidak hanya belajar di sekolah, dicatat di buku, tapi harus bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. TKT sudah selesai. Nah, baik, silakan duduk. Oke, sebelum kita tutup, Sandy, silakan dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini cukup sekian dan Berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Nanti saat pulang hati-hati di jalan. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan sehat selalu. Terima kasih, tepuk tangan.